sedang mengurus pernikahan seorang ibu dari Gumrih yang akan menikah dengan pasangannya dari India, tapi tinggal di Kanada. Mereka bertemu di kapal pesiar. Jadi setelah 6 tahun mereka memutuskan untuk menikah dan menikah di negara sini. Kalau cuma 2 orang saja menikah mungkin gampang begitu, tapi ternyata pernikahan itu melibatkan juga keluarga kedua belah pihak. Ada begitu banyak urusan-urusan yang harus diselesaikan tentu saja. Jadi tidak bisa hanya dua-dua begitu ketemu sama pastor, 2 saksi selesai. Nyata ya harus berurusan karena orang India, dari keluarga Hindu, di sini dari keluarga di Gumrih, kompleks tentu saja. Demikian saya kira dengan peristiwa inkarnasi, kita gampang saja mendoakan sabda sudah menjadi manusia, selesai. Enggak, karena menjadi manusia itu dia lahir dalam sebuah keluarga, dia lahir dalam sebuah konteks kebudayaan. Dan kita melihat dari perspektif hari ini, inkarnasi, inkarne, karne itu daging, sabda masuk ke dalam daging menjadi manusia, dan daging ini, manusia ini punya konteks budaya, punya latar belakang adat istiadat. Kita melihat dari perspektif Injil Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini yang merupakan herald, orang yang memberitakan tentang kelahiran Yesus, dibandingkan dengan kisah kelahiran Simson dalam Perjanjian Lama. Hampir mirip, dua-duanya bercerita tentang bahwa malaikat itu datang kepada Manoah. Hanya saja nama istri Manoah tidak pernah disebut. Siapa ibunya Simson kita tidak tahu. Beda dengan Yohanes, Elizabeth nama ibunya kita tahu. Lalu dua-duanya adalah Nasir Allah, Nasurullah, Nasir Allah, orang yang dikhususkan hidup untuk Allah. Jadi para suster ini adalah orang-orang milik Allah, orang-orang yang dikuduskan, dikonsekrasikan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Jadi dikuduskan untuk Allah, dia menjadi milik Allah. Dia tidak bisa baur dengan orang biasa begitu. Sama seperti juru sadek dalam ajaran Hindu. Jadi wanita-wanita yang dipakai untuk kerasukan atau kerauhan, dia tidak boleh campur lagi dengan orang biasa. Jadi dia punya julukan atau status jero orang suci, karena dia dipakai oleh roh-roh suci itu untuk kerauhan gitu. Jadi ini menjadi orang milik Allah. Jadi Nasirillah, Nasurullah, Nasir Allah, orang yang dikhususkan untuk Allah. Dua-duanya sama, Simson maupun Yohanes Pembaptis sama. Jadi di sini tidak makan, tidak minum alkohol. Di sebelah sini hanya makan belalang dan madu hutan. Jadi rambutnya tidak boleh dicukur, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Hanya yang membedakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah menyampaikan firman Tuhan, sedangkan Simson kurang banyak ya, dia lebih mengandalkan kekuatan otot, kekuatan Tuhan. Orang yang diberkati dengan kekuatan Tuhan untuk menghancurkan orang Filistin, tapi cenderung bodoh dan lugu ya. Kita tahu dari cerita selanjutnya, Simson ditipu oleh siapa nama istrinya? Delilah ya. Dia ditipu oleh istrinya, matanya sampai dicungkil. Banyak orang-orang seperti ini dalam cerita lokal. Kita punya Keboiwo, jagoan Bali yang menghalangi Majapahit untuk menjajah Bali. Sakti Mandraguna tapi bodoh, lugu. Kita sering kali ketemu dengan orang-orang seperti ini karena dia mengandalkan kekuatan otot yang besar. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang nge-gym, badannya besar macam Bernard, belum tentu ada otaknya. Kadang-kadang seperti itu, bukan Bernard ya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang badan besar, kita udah takut. Kebanyakan itu yang orang badan-badan besar tuh hanya seperti anjing yang disuruh-suruh oleh orang yang pintar, begitu seringkali, karena lebih mengandalkan kepada otot, bukan mengandalkan kepada otak. Nah itu pengalaman cerita Alkitab tentang Simson. Beda dengan Yohanes Pembaptis, dia adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. So kita sudah semakin dekat dengan peristiwa inkarnasi, sabda menjadi manusia, dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini mulai ditampilkan.
Hari ini kita dengar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati.